Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai desain penelitian eksperimen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, menurut Sugiono tahun 2012. Selanjutnya, menurut Solso dan McLean, penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang di dalamnya ditemukan minimal satu variabel yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian eksperimen erat kaitannya dalam menguji suatu hipotesis dalam rangka mencari pengaruh, hubungan, maupun perbedaan perubahan terhadap kelompok yang dikenakan perlakuan. Selanjutnya, Ari Kunto tahun 2006 mendefinisikan penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti untuk mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Dengan kata lain, bahwa penelitian eksperimen adalah bagian dari penelitian kuantitatif yang terdapat variabel sehingga dapat ditemukan sebab akibat yang sengaja ditimbulkan dari variabel tersebut. Selanjutnya, definisi lain menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya belum ada sehingga perlu dilakukan proses manipulasi melalui pemberian treatment atau perlakuan terhadap suatu subjek penelitian yang kemudian diamati atau diukur dampaknya, menurut Jedun tahun 2011. Selanjutnya, ada pengertian dari desain penelitian eksperimen yang merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu diambil jauh sebelum eksperimen dilakukan supaya data yang semestinya diperlukan dapat diperoleh sehingga akan membawa kepada analisis objektif dan kesimpulan yang berlaku untuk persoalan yang sedang dibahas. Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas metode penelitian eksperimen yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya. Yang pertama, jika dilihat dari fungsinya, metode eksperimen ini merupakan satu-satunya metode penelitian yang paling dianggap dapat menguji hipotesis hubungan sebab akibat. Yang kedua, yaitu metode eksperimen ini merupakan rancangan penelitian yang paling memberi pengujian hipotesis yang paling ketat. Bukan berarti metode penelitian yang lainnya tidak ketat, tapi hanya saja metode eksperimen ini lebih ketat dalam pengujian hipotesisnya. Yang selanjutnya juga metode eksperimen ini merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang dikendalikan. Nah, di sini ada beberapa ciri khas yang membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian yang lainnya. Yang pertama adalah variabelnya itu variabel bebas dimanipulasi, kondisinya dibuat berbeda. Selanjutnya juga dikendalikan dan pengaruh manipulasi variabel bebas atau pemberian perlakuan terhadap variabel terikat itu diamati dengan asumsi karena diberi perlakuan yang berbeda maka akan berdampak berbeda pula. Nah, adanya komparasi sehingga perlu penyamaan antara kelompok yang akan dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenai perlakuan. Jadi dua kelompok itu akan dibandingkan harus comparable gitu. Selanjutnya adalah komponen penelitian eksperimen. Nah, metode penelitian eksperimen itu merupakan penelitian yang berusaha untuk menentukan apakah dalam suatu treatment itu mempengaruhi hasil sebuah penelitian. Pengaruhnya ini dapat dinilai dengan cara menerapkan treatment tertentu pada suatu kelompok
kelompok treatment dan tidak menerapkannya pada suatu kelompok lain yang disebut kelompok kontrol. Lalu menentukan bagaimana dua kelompok tersebut menentukan hasil akhirnya. Terdapat 5 komponen dalam penelitian eksperimen. Yang pertama, variabel kriteria atau variabel tidak bebas yang biasanya disimbolkan dengan Y. Nah, variabel ini itu variabel yang terpengaruh oleh variabel bebas, yang merupakan tolak ukur dari keberhasilan perlakuan eksperimen. Sehingga variabel kriteria itu biasanya dianggap yang paling utama dalam keberhasilan perlakuan. Nah, pada eksperimen itu, perlakuan didesain secara teori atau pengujian. Yang kedua, perlakuan atau treatment adalah sesuatu yang sengaja dirancang, yang digunakan pada subjek, sehingga variabel kriterion berubah. Nah, dengan memperhatikan hal-hal seperti harus dirancang berbasis teori dan boleh berdasarkan empiris atau faktual atau yang nyata di lapangan. Kemudian perlakuannya itu harus jelas berbeda dengan perlakuan yang sebelumnya sudah ada. Juga perlakuan harus dirancang final, terkonsep, dan pelaksanaannya itu tidak boleh diubah di tengah jalan saat kita bereksperimen. Kemudian dikenakan pada unit-unit seperti orang, butir tes, unit eksperimen, dan penskoran. Yang ketiga, desain atau rancangan, yaitu teknik pengaturannya. Jadi supaya dalam pengujian itu dapat dipastikan apakah penilaian terjadi perubahan sebagai akibat dari treatment. Nah, desain pengaturan itu berbagai kondisi. Jadi mengakibatkan treatmentnya itu berubah. Ada 2 macam desain, yaitu desain perlakuan, ada rancangannya, sedangkan desain eksperimen, hasil rancangannya itu yang dideskripsikan. Selanjutnya yang keempat, instrumen. Itu harus ada alat ukur yang standar dan harus valid, karena kita itu mengukur. Kalau dalam psikologi itu biasanya seperti skala, observasi, wawancara, dan lain-lain. Yang terakhir, monitoring dan kontrol. Itu digunakan untuk menghindari adanya kontaminasi antara subjek dan perlakuan. Juga untuk menjamin perlakuan sesuai atau enggak dengan rancangannya yang didesain sebelumnya. Dan untuk mendeteksi ada nggak sih adanya kontaminasi dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup metode penelitian eksperimen. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu eksperimen murni. Hasil dari eksperimen ini adalah murni karena ada pengaruh dari eksperimen atau percobaan yang dilakukan. Yang kedua yaitu eksperimen kuasi. Peneliti tidak dapat mengendalikan dan hasil penelitian ini tidaklah murni. Nya adalah prosedur penelitian eksperimen. Baik, jadi di prosedur penelitian eksperimen ini adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti, pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, pembuatan atau pengembangan instrumen, pemilihan desain penelitian, eksekusi prosedur, melakukan analisis data, dan memformulasikan simpulan. Saya akan menjelaskan tentang jenis desain penelitian eksperimen. Yang pertama, pre-experimental design. Dikatakan pre-experimental design karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut mempengaruhi terbentuknya variabel dependen. Bentuk pre-experimental design ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, one shot case study. Yang kedua, one group pretest post-test design. Dan yang ketiga, in-touch group comparison. Yang kedua,
True Experimental Design. Dikatakan true experimental design karena dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. True experimental design ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, post-test only control design. Yang kedua, pre-test post-test control group design. Yang ketiga, the Solomon for group design. Baiklah, berikutnya terdapat jenis-jenis penelitian eksperimen yang ketiga, yakni ada quasi experimental design. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari bentuk desain sebelumnya, yakni true experiment design, yang mana true experiment design ini sulit untuk digunakan, sehingga muncullah quasi experiment design ini. Nah, quasi eksperimen desain ini memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya, yang mana si kelompok kontrol ini tidak bisa untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan dari eksperimen sendiri. Walaupun demikian, desain ini jauh lebih baik daripada pre-experimental design. Nah, quasi eksperimen desain ini digunakan karena pada kenyataannya sulit untuk mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Misal dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen, sering tidak mungkin menggunakan sebagian para karyawan untuk eksperimen, sedangkan yang sebagian lain tidak. Sebagian menggunakan prosedur kerja, sebagian lagi tidak. Nah, oleh karena itulah, untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkanlah quasi experimental design ini. Nah, adapun beberapa model dari quasi experimental design ini, diantaranya yang pertama ada time series design. Time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dipilih secara random. Adapun pelaksanaannya, yakni sebelum diberikannya perlakuan, kelompok ini diberi pretest selama 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Nah, bila mana hasil pretest selama 4 kali tadi ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya tidak konsisten dan labil. Nah, setelah kestabilan keadaan kelompok tadi dapat diketahui dengan jelas, maka barulah diberi perlakuan atau treatment. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Berikutnya dari model quasi eksperimen desain ini ada non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest dan post-test control group design. Hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Dalam desain ini pula baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol itu dibandingkan. Kendati kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui random. Dua kelompok yang diberi pretest tersebut kemudian diberikan perlakuan, dan terakhir baru diberikan post-test. Berikutnya dari model quasi eksperimen mental ada counterbalance design. Desain ini dilakukan oleh semua kelompok, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol itu menerima perlakuan. Hanya saja dalam urutan perlakuannya itu berbeda-beda dan dilakukan secara random. Berikutnya jenis-jenis desain penelitian eksperimen yang terakhir, yakni ada factorial design. Desain faktorial ini selalu melibatkan 2 atau lebih variabel bebas. Desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian desain true eksperimental dan membolehkan penyelidikan terhadap 2 atau lebih variabel secara individual dan dalam interaksi satu sama lain. Tujuannya yakni untuk menentukan apakah efek suatu variabel eksperimen tersebut dapat digeneralisasikan
lewat semua level dari suatu variabel kontrol atau apakah efek suatu variabel eksperimen tersebut khusus untuk level variabel kontrol. Selain itu juga dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan yang tidak dapat dilakukan oleh desain eksperimen variabel tunggal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi desain penelitian, khususnya dalam penelitian eksperimental. Nah, di sini ada fungsi desain penelitian yang menyangkut dua hal, yaitu untuk menjawab penelitian dan menguji. Pertama, masalah penelitian dapat dijawab apabila desain penelitiannya tepat guna, yakni desain penelitian yang tepat guna menggunakan teknik analisis statistik yang tepat untuk menguji hipotesis. Desain penelitian juga berguna untuk menguji kesimpulan hasil penelitian. Kemudian yang kedua, yakni desain penelitian menunjukkan kontrol terhadap variabel sekunder atau variabel non-eksperimental. Peneliti berusaha memaksimalkan varian sistematik dan menimbulkan varian error, misalnya membandingkan pengaruh metode pengajaran ceramah dengan diskusi terhadap prestasi belajar siswa. Dengan membuat perbandingan dua variasi variabel bebas, peneliti berusaha memaksimalkan varian sistematik. Selain itu, membuat pengukuran variabel terikat seakurat mungkin. Peneliti akan berusaha meminimalkan varians kesalahan. Kemudian, kemampuan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan sebab akibat yang dihasilkan pada penelitian eksperimen lebih kuat atau bahkan paling kuat dibandingkan penelitian non-eksperimental. Artinya, variabel terikat yang terjadi atau muncul dalam penelitian eksperimen hanya disebabkan oleh variabel bebas dan bukan oleh faktor-faktor lainnya. Contohnya adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk menentukan desain penelitian yang dilakukan oleh Tom dan kawan-kawan tentang komparasi terapi psikologis untuk subjek yang takut melakukan perawatan gigi. Mereka menggunakan benzodiazepin untuk orang yang mengalami fobia perawatan gigi atau dental fobia. Seperti berapa anggota kelompok eksperimen yang harus disiapkan di setiap kelompok, dari mana sampel diperoleh dan bagaimana cara membagi sampelnya, berapa lama perlakuan itu diberikan, siapa yang memberikan terapi dan bagaimana caranya, kemudian yang terakhir bagaimana cara menganalisis data.